Bu Irma terbaring lemah di kasurnya. Ruangan itu gelap, hanya disinari cahaya remang-remang dari jendela yang sedikit terbuka. Matanya menatap langit-langit, tetapi pikirannya melayang jauh, teringat masa-masa bahagia sebelum semua ini terjadi. "Nek, sudah seminggu ya ibu tidak bergerak?" tanya Dito, anak laki-laki Bu Irma yang berusia 8 tahun dengan suara cemas. Dia berdiri di sisi ranjang, melihat wajah ibunya yang tampak pucat. "Biarin saja nak, ibumu butuh istirahat," jawab sang nenek sambil mengelus rambut Dito. Suaranya lembut, namun ada rasa khawatir yang tak bisa disembunyikannya. Dito menatap neneknya, keraguan menggelayuti hatinya. "Kenapa ibu tidak bangun-bangun? Aku mau main sama ibu, Nek," keluh Dito lagi. Suara kecilnya bergetar. Neneknya tersenyum pahit. "Ibu kamu sedang berjuang, sayang. Doakan saja." "Doakan apa, Nek? Ibu sudah tidak bergerak lagi," balas Dito dengan suara bergetar. Air mata menggenang di matanya. Rasa putus asa menyelimuti hatinya. Di sisi lain, Bu Irma merasakan kehadiran anak-anaknya. Meskipun tubuhnya lumpuh, hatinya masih berfungsi. Dalam benaknya terlintas kenangan-kenangan indah bersama suami dan anak-anaknya. Bagaimana mereka pernah bahagia, tertawa bersama di halaman rumah yang kini terasa sangat jauh. Malam itu, neneknya membacakan doa di samping ranjang. "Ya Allah, berikan kesembuhan untuk anakku, Irma. Lindungi dia dan berikan kekuatan pada kami semua." Di antara suara doa dan harapan yang menggema, Irma teringat masa lalunya. 5 tahun lalu, hidupnya tidak seburuk ini. Suaminya, Arif, adalah sosok yang selalu mendukungnya, meski mereka hidup dalam kesederhanaan. Mereka bahagia dengan 2 anak laki-laki, Dito dan Tono. Namun ketika Arif meninggal karena kecelakaan, segalanya berubah. Dalam kesedihan mendalam, Bu Irma terpaksa mengambil keputusan yang salah. Dengan 2 anak yang masih kecil dan tanpa sumber penghasilan, dia merasa terdesak. Internet menjadi pelarian, dan disitulah ia menemukan jalan yang keliru. Mungkin ada cara untuk mengubah nasib, pikirnya saat melihat tawaran dukun yang bisa memberikan solusi instan. "Bu, ibu pasti sembuh, Bu. Aku mau ibu masak nasi goreng lagi, Bu," seru Dito, berusaha menghibur. Mendengar kata-kata itu, Bu Irma merasa tergetar. Air mata mengalir di pipinya. "Maafkan ibu, sayang. Ibu sudah membuat kesalahan," bisiknya dalam hati. Hari-hari berlalu dengan penuh keputusasaan. Nenek berusaha merawat Bu Irma dengan penuh kasih sayang. Namun rasa lelah dan ketidakpastian menghantui mereka. Dito dan Tono, meski masih kecil, mulai merasakan beban yang terlalu berat. Mereka tidak lagi bisa bermain dengan bebas seperti dulu. "Kak, kita harus kuat ya," kata Tono di malam yang sunyi. "Ibu pasti akan bangun lagi." "Iya Tono, kita harus percaya," jawab Dito. Meskipun hatinya terasa hampa, dia merasa seperti ada kegelapan yang mengelilingi mereka, membuat segalanya semakin sulit. Nenek sering bercerita kepada mereka tentang kenangan indah saat Bu Irma masih sehat. Dia menceritakan bagaimana Bu Irma sering mengajak mereka bermain di halaman, tertawa bersama saat menyiapkan makanan. Namun, semua itu terasa seperti mimpi yang hilang. "Anak-anak, ibu kalian kuat. Dia pasti berjuang," kata nenek dengan semangat. Meskipun ada ketakutan di matanya. "Kita harus selalu berdoa." Dito dan Tono mengangguk, berusaha menguatkan satu sama lain. Namun di balik senyum dan doa, mereka menyimpan ketakutan yang mendalam. Di lain malam, saat bulan purnama menerangi desa, Bu Irma terbangun sejenak. Dalam kesadarannya yang samar, dia merasakan kehadiran anak-anaknya. Suara Dito dan Tono yang lembut, seperti lagu pengantar tidur. Di satu sisi, dia merasa bersalah. Kemudian saat kesadarannya mulai pudar lagi, dia teringat ritual yang pernah dilakukannya. Ritual yang dijanjikan akan mengubah nasibnya, membuatnya kaya dalam sekejap. Dia merasa terjebak dalam keputusan itu, seperti terperangkap dalam jaring laba-laba. Setiap kali dia mencoba melawan, semakin dalam dia terjerat.
Keputusan itu mengubah segalanya. Ia teringat saat pertama kali pergi ke dukun, saat hatinya dipenuhi harapan dan impian. Ini semua pasti akan terbayar, pikirnya saat itu. Namun, kini semua itu terasa seperti kutukan. Bu Irma membuka matanya sedikit, melihat sosok Dito dan nenek di sampingnya. Dia berusaha untuk tersenyum, namun semua itu terasa sangat berat. "Sayang, ibu mencintai kalian," ujarnya pelan sebelum kembali terkulai lemah. Dengan semangat yang menyala, Dito bertekad untuk tidak menyerah. Dia ingin melihat ibunya kembali tertawa, kembali menjadi sosok yang penuh energi. Namun dalam hatinya yang kecil, dia juga merasakan bayang-bayang ketidakpastian yang mulai menghampiri. Disinilah, di dalam rumah kecil yang sederhana ini, harapan dan ketakutan bertabrakan. Bu Irma yang terperangkap dalam kesedihan dan keputusan yang keliru, berada di ambang batas antara kehidupan dan kematian. Sementara itu, di luar sana, malam semakin larut, bintang-bintang berkelip, seolah menyaksikan perjuangan mereka. Di tengah kegelapan, cahaya harapan masih ada, meski samar. Dito dan Tono, walaupun masih kecil, bertekad untuk melawan segala rintangan demi ibunya. Kisah sebelumnya, setiap malam saat gelap menyelimuti desa kecil mereka, Bu Irma terbangun dalam heningnya malam. Di dalam kegelapan, pikirannya melayang kembali ke masa-masa bahagia ketika suaminya Arif masih ada di sampingnya. Dulu mereka menjalani hidup sederhana namun penuh kasih. Arif adalah sosok yang selalu mendukung, membuat Bu Irma merasa kuat dan berdaya. Namun semua itu berubah dalam sekejap ketika Arif pergi untuk selamanya. "Hari ini ibu ingin memasak rendang kesukaanmu," seru Bu Irma kepada suaminya Arif yang tersenyum sambil membelai rambutnya. "Rendang? Suara itu membuatku lapar," balas Arif tertawa menggoda Bu Irma. Namun tawa itu menghilang dalam sekejap saat kecelakaan yang merenggut nyawanya terjadi. Memori itu terus menghantui Bu Irma. Malam itu dia menunggu Arif pulang, tetapi suara motor yang biasa ia dengar tak kunjung datang. Hatinya mulai bergetar. Dan ketika kabar buruk itu sampai, dunia Bu Irma runtuh. Setelah membuat keputusan yang mengubah hidupnya, Bu Irma mulai menjalani ritual yang diajarkan oleh dukun. Malam itu, di tengah kesunyian rumah, dia menyiapkan semua yang diperlukan untuk puasa mutih. Rasa cemas bercampur harap menghantuinya, tetapi tekadnya lebih kuat. "Ini adalah jalan terbaik, Irma. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan," bisik hatinya saat dia merapikan tempat ritual di sudut kamar, sementara anak-anaknya tidur. Bu Irma merasa seperti seorang prajurit yang bersiap menghadapi medan perang. Hari pertama puasa mutih dimulai. Dia hanya mengkonsumsi air putih dan berdoa dengan penuh keyakinan. "Ya Tuhan, beri aku kekuatan dan keberanian. Lindungi anak-anakku," ucapnya sambil memejamkan mata, merasakan kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya. Di malam hari, saat semua orang terlelap, Bu Irma duduk bersila dan memusatkan pikirannya. Dia mengingat semua kenangan indah dengan Arif dan impian untuk masa depan anak-anaknya. Dia berharap ritual ini akan memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Hari kedua rasa lapar mulai menggerogoti, perutnya keroncongan, tetapi harapannya untuk mendapatkan keberkahan menguatkannya. Dia melihat wajah Dito dan Tono yang tidur nyenyak, dan semangatnya bangkit kembali. "Aku melakukan ini untuk kalian. Anak-anak, ibu akan berjuang," gumamnya. Di malam ketiga, saat dia mulai merasakan lelah dan kehilangan harapan, dia kembali duduk bersila di tempat ritualnya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mencoba mengingat tujuan awalnya. Dari dalam kegelapan malam, dia merasakan ada sesuatu yang berubah. Udara terasa lebih ringan, seolah harapan itu hadir kembali. Dia memejamkan mata, membayangkan masa depan yang lebih cerah. Toko yang sukses, anak-anak yang bahagia, dan rumah yang penuh cinta. "Bisa ya kita hidup tenang lagi?" tanyanya dalam hati. Dan di sanalah saat keputusasaan mulai menghilang, Bu Irma merasa ada cahaya yang menyinari jalan hidupnya. Dia merasakan semangat baru, seolah dunia terbuka lebar untuknya. Setelah menjalani ritual tersebut,
Hasil usaha Bu Irma semakin meningkat. Dia bisa membayar biaya sekolah untuk Dito dan Tono, bahkan membelikan mereka pakaian baru. Setiap kali melihat senyum anak-anaknya, ada kepuasan tersendiri dalam hatinya. Namun di balik semua kebahagiaan itu, rasa bersalah tetap membayangi. Semakin sukses toko pakaian itu, semakin kuat pula rasa khawatir yang menghantui Bu Irma. Dia sering terbangun di tengah malam, merasakan ketidakpastian di dalam dirinya. Apakah semua ini benar-benar datang dari jalan yang baik? Dengan penuh tekad, dia kembali ke toko. Dia berinteraksi dengan pelanggan, menjalin hubungan baik, dan merencanakan hal-hal baru untuk meningkatkan usaha. Setiap senyuman dari pelanggan seolah menjadi penyemangat baru baginya. Malam itu, angin berembus kencang, seolah membawa pertanda buruk. Di dalam rumah, suasana tegang menyelimuti Bu Irma. Bu Irma terbaring di ranjang, wajahnya tampak pucat, dan nafasnya terengah-engah. Rasa sakit menyerangnya dengan ganas, membuatnya terjaga dari lamunan yang selama ini menghantuinya. Tiba-tiba, dalam keheningan malam yang mencekam, sakaratul maut datang dengan cepat. Bu Irma merasakan tubuhnya lemas, seolah semua tenaga diambil dari dirinya. Dia berjuang melawan ajal, matanya melotot, mulutnya menganga, dan lidahnya menjulur ke depan. Di dalam pikirannya, bayang-bayang kelam berputar, mengingat kembali semua keputusan yang telah dibuatnya. "Ibu, ibu!" teriak Dito panik, melihat keadaan ibunya yang semakin memburuk. Dia berlari menghampiri ranjang, wajahnya dipenuhi ketakutan. "Ibu jangan pergi, aku butuh ibu." "Tenang nak, panggil Kiai Fadil," perintah neneknya. Suaranya bergetar. Dia segera berlari keluar mencari bantuan. Dalam keadaan genting seperti itu, harapan satu-satunya adalah Kiai Fadil, orang pintar yang pernah diundang sebelumnya untuk membantu Bu Irma. Dito menggenggam tangan ibunya. Air mata mengalir di pipinya. "Bu, bangunlah Bu. Aku janji akan jadi anak yang baik Bu. Kita akan pergi ke taman kan?" Namun, semakin Dito berbicara, semakin sulit bagi Bu Irma untuk mendengar. Dia merasa seolah berada di ambang jurang gelap yang tak terhindarkan. Tak lama kemudian, Kiai Fadil datang dengan air ruqyahnya. Dia bergegas masuk melihat situasi yang mengkhawatirkan. "Bu Irma, saya akan membacakan doa. Siap-siap," katanya dengan suara tegas, berusaha menenangkan semua orang di sekitarnya. Kiai Fadil berdiri di samping ranjang, membuka botol air ruqyah. Dito merasakan harapan mulai mengalir kembali dalam dirinya. Dia terus menggenggam tangan Bu Irma, mencoba memberi kekuatan. "Bu, dengar ya Bu, Kiai Fadil datang untuk membantu," teriaknya berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ibunya akan baik-baik saja. Dengan suara yang pelan tetapi penuh pengharapan, Kiai Fadil melanjutkan doanya, membacakan ayat-ayat suci. Dalam setiap kata yang terucap, Dito merasa seolah kekuatan Allah mengalir melalui air ruqyah yang dipegang oleh Kiai Fadil. Dia ingin percaya, ingin yakin bahwa ibunya akan selamat dari cengkraman kematian yang mengintai. Namun, Bu Irma tetap terbaring lemah. Pandangannya semakin kosong, seolah melawan bayang-bayang hitam yang terus menggerogoti pikirannya. Dalam kesadarannya yang samar, dia teringat akan semua kesalahan yang pernah dibuat. Dia melihat wajah anak-anaknya, wajah-wajah polos yang tidak seharusnya mengalami penderitaan karena pilihannya. "Maafkan ibu sayang," gumamnya dalam hati. Dia merasa seolah terjebak dalam kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Bayang-bayang kematian seolah berusaha menariknya ke dalam kegelapan abadi. Kiai Fadil melanjutkan bacaan doa dengan suara yang semakin menguat. "Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah kesembuhan kepada hamba-Mu ini. Lindungi dia dari keburukan dan ajarkan dia jalan yang benar." Doanya semakin terdengar kuat dan penuh keyakinan. Sementara itu, ibunya, Bu Irma, juga tidak tinggal diam. Dia duduk di samping ranjang, mengelus tangan Bu Irma dengan lembut. "Nak, kamu harus bertahan. Ingat semua yang telah kamu lakukan untuk anak-anakmu. Mereka membutuhkanmu," ucapnya dengan penuh cinta. Dito yang melihat semua itu merasa haru. Dia tahu ibunya berjuang melawan segala dosa dan kesalahan. Dalam hatinya, dia berdoa agar ibu bisa kembali ke pelukan mereka. "Ibu,
aku akan belajar lebih baik. Ibu pasti bisa, teriaknya. Suaranya penuh harapan. Kiai Fadil membuka mata, merasakan kehadiran sesuatu yang tidak biasa. Ada sesuatu yang menghalangi Bu Irma, katanya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa ritual ini tidak hanya sekedar doa, tetapi ada kekuatan yang lebih besar di balik semua ini. Bu Irma, jika sampean mendengar suara saya, berjuanglah. Lihatlah anak-anakmu, mereka membutuhkanmu. Kiai Fadil berusaha memanggil jiwa Bu Irma. Dia merasa perlu memanggil kekuatan dari dalam diri Bu Irma untuk melawan apapun yang mengancamnya. Setiap kalimat yang diucapkan Kiai Fadil seolah menembus batas-batas kegelapan. Dito merasa ada sesuatu yang bergerak dalam dirinya, seolah harapan itu mulai hidup kembali. Ibu, bangkitlah, kita masih punya waktu, Bu, teriaknya, mengulangi semua harapannya. Bu Irma merasakan suara anaknya, suara yang memanggilnya kembali. Dalam keadaan yang semakin memburuk, dia berusaha membuka matanya, tetapi seolah ada beban berat yang menahannya. Dia teringat akan semua hal yang telah dilaluinya, semua impian yang ingin diwujudkan, dan semua cinta yang telah diberikan kepada anak-anaknya. Kemudian saat Kiai Fadil mengucapkan kalimat yang lebih kuat, Bu Irma merasakan sesuatu yang aneh. Dia merasa seolah ada cahaya yang mulai menembus kegelapan di hadapannya. Ya Allah, tunjukkan jalanmu, ucapnya dalam hati, berusaha menguatkan dirinya. Akhirnya dengan penuh usaha, Bu Irma berhasil membuka matanya sedikit. Dito, suaranya nyaris tak terdengar, tetapi Dito segera merespon. Dengan segala tenaga yang tersisa, Bu Irma berusaha mengangkat tangannya, menggenggam tangan Dito yang hangat. Momen itu terasa seolah keajaiban, saat dia merasakan cinta anak-anaknya mengalir melalui jari-jarinya. Dia ingin berjuang, ingin melawan semua bayang-bayang kematian yang mengintai. Tenang, Kiai Fadil ada di sini, neneknya berbisik, suaranya penuh harapan. Kami semua mencintaimu, berjuanglah Irma. Kiai Fadil menatap Bu Irma dengan mata penuh harapan. Kita akan berdoa bersama, Bu. Buka hati dan pikiran Bu Irma untuk menerima cahayanya, katanya sambil melanjutkan doanya. Dengan segenap hati, Bu Irma mencoba untuk mengumpulkan semua kekuatannya. Dia ingin kembali kepada anak-anaknya, ingin memperbaiki semua kesalahan, dan ingin memberi mereka kebahagiaan yang layak mereka dapatkan. Dalam kegelapan malam, dengan suara doa yang mengalun lembut, Bu Irma merasakan harapan baru muncul. Bayang-bayang kematian yang semula begitu menakutkan, kini mulai memudar. Dalam perjuangannya melewati ajal, dia menyadari satu hal. Cinta dan harapan adalah kekuatan terkuat yang bisa dimiliki oleh seseorang. Setelah mengucapkan doa, suasana di dalam kamar terasa tegang. Kiai Fadil menatap Bu Irma dengan tajam, seolah berusaha menebus jiwanya. Ibu sudah melakukan pesugihan ya? Tanyanya tegas, suaranya penuh wibawa. Suasana hening sejenak. Dito dan Tono saling berpandangan, tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Iya Kiai, saya melakukannya. Suara Bu Irma terdengar lemah, tergetar oleh ketakutan dan penyesalan. Kiai Fadil menghela nafas dalam-dalam. Menyerah pada jalan yang salah membawa konsekuensi, Bu. Bu Irma harus bertanggung jawab. Kalimat itu mengalir dari mulutnya dengan berat, seolah mengingatkan Bu Irma akan semua pilihan yang telah dia buat. Bu, Ibu kenapa, Bu? Tanya Dito dengan mata berkaca-kaca. Dia merasa ada sesuatu yang sangat serius di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa dipahami. Bu Irma menatap Dito, rasa sakit dan penyesalan terpancar dari matanya. Nah, Ibu salah. Ibu tidak ingin kalian tahu tentang semua ini, jawabnya pelan, mencoba mencari kata-kata yang tepat, namun semua terasa sulit. Bu, aku tidak mengerti, Bu. Kenapa Ibu melakukan itu? Suara Dito mulai bergetar, penuh ketidakpastian. Dia hanya seorang anak kecil yang ingin memahami mengapa ibunya terbaring lemah dan mengalami semua ini. Kiai Fadil mengalihkan pandangannya ke Dito. Anakku, terkadang orang dewasa membuat keputusan yang salah karena merasa terdesak. Bu Irma berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi kalian, tetapi dia memilih jalan yang keliru.
Tono yang duduk di samping Dito hanya menatap ibunya dengan wajah bingung. "Bu, kita bisa cari cara yang lain kan, Bu?" tanya Tono polos. "Kita bisa buka toko lagi atau jualan makanan, ibu bisa masak enak." Bu Irma tersenyum tipis, terharu mendengar keyakinan anak-anaknya. "Iya sayang, ibu ingin melakukan itu, tetapi ibu sudah terjerat dalam hal-hal yang lebih besar," ucapnya, suaranya semakin pelan. Kiai Fadil kembali berbicara, suaranya lebih lembut. "Bu Irma, penting untuk Bu Irma membuka diri dan mengakui kesalahan ibu. Menghadapi kenyataan adalah langkah pertama menuju perbaikan." Mendengar ini Bu Irma mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Kiai, saya ingin mengubah hidup saya. Saya tidak ingin menyakiti anak-anak," ucapnya, suaranya terisak. "Kamu sudah menjalani ritual yang salah. Sekarang saatnya untuk melakukan ritual yang benar," jawab Kiai Fadil dengan tegas. "Kita perlu memohon pengampunan dan mengembalikan semua yang telah kamu ambil." Bu Irma merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa itu bisa menyelamatkan saya, Pak Kiai? Dan apakah bisa membuat kalian berdua tidak menderita lagi?" tanyanya dengan penuh harap. Akhirnya dengan penuh keyakinan, Bu Irma bersiap untuk ritual itu. "Iya Kiai, saya siap," ucapnya, menguatkan diri. "Saya ingin memperbaiki semua kesalahan dan melindungi anak-anak. Saya akan membawa kalian ke tempat yang lebih baik," ucap Kiai Fadil haru. "Tetapi kamu harus bersedia melepaskan semua yang mengikatmu sekarang." Dito dan Tono mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun mereka tidak sepenuhnya mengerti, yang mereka tahu adalah mereka ingin ibu mereka kembali. Ketika malam semakin larut, Kiai Fadil mulai mengatur tempat untuk ritual. "Kita perlu menyiapkan semuanya dengan hati-hati. Ini adalah saat yang sangat penting," katanya. Ketika semua persiapan selesai, mereka berdiri dalam lingkaran. Kiai Fadil memimpin doa, dan Bu Irma merasakan setiap kata masuk ke dalam hatinya. Saat ritual berlangsung, Bu Irma merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Semua beban di pundaknya mulai terasa dingin, ringan, dan seolah dia mulai melepaskan semua kesalahan yang mengikatnya. Dalam kesunyian malam, harapan baru tumbuh. Kiai Fadil mengambil daun bidara yang sudah ditumbuk dan dioleskan pada seluruh tubuh Bu Irma melewati tangan ibunya Bu Irma, neneknya Dito dan Tono. Sesaat kemudian dia kepanasan dan bahkan tubuhnya kejang-kejang. Mulut Kiai Fadil terus berkomat-kamit merapalkan doa-doa. Suasananya semakin mencekam. Sesaat kemudian, sosok sesembahannya Bu Irma muncul dan mengancam Kiai Fadil jika dia ikut campur dengannya. Lalu beberapa saat kemudian setelah bertarung dengan sosok itu secara batin, akhirnya Kiai Fadil berhasil melawannya dan Bu Irma ambruk pingsan. Beberapa hari setelah ritual pengampunan yang dilakukan oleh Kiai Fadil, keadaan Bu Irma semakin memburuk. Tubuhnya yang sudah lemah kini semakin tidak berdaya. Setiap detik berlalu, nafasnya terasa semakin berat, seolah ia berjuang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Dalam keheningan malam, saat bintang-bintang berkelip di langit, Bu Irma akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. "Selamat tinggal anakku," bisik nenek Dito sambil menangis, merasakan kesedihan yang mendalam. Dia menggenggam tangan Bu Irma dengan lembut, seolah berharap bisa menghidupkan kembali putrinya yang terkasih. Kiai Fadil berdiri di sudut ruangan, menatap tubuh Bu Irma dengan campuran rasa iba dan marah. "Pesugihan tidak pernah membawa kebahagiaan," ucapnya dengan suara rendah, seolah mengingatkan semua orang akan pilihan yang telah diambil. Dalam hati, dia merasa berat melihat potret penderitaan yang ditinggalkan. Semua upaya untuk menolong Bu Irma tampaknya tidak cukup. Sekali lagi bayang-bayang kegelapan dari keputusan yang salah merenggut nyawa seseorang yang berjuang untuk keluarganya. Singkat cerita, di luar rumah, Dito dan Tono memegang tangan nenek mereka. Mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang baru saja terjadi, hanya merasakan suasana sedih yang menggelayuti hati mereka. "Mama kemana?" tanya Tono polos. Matanya yang besar dipenuhi kebingungan. Dia ingin tahu di mana ibunya,
dan mengapa mereka tidak bisa bermain bersama lagi. Neneknya mengusap air mata, berusaha menahan tangis. Dia pergi ke tempat yang lebih baik, jawabnya. Suaranya bergetar. Neneknya tidak ingin anak-anak itu merasa kehilangan lebih dalam. Dia tahu mereka membutuhkan penghiburan, meskipun dia sendiri merasa hancur. "Kenapa mama tidak kembali, Nek?" tanya Dito, suaranya pelan. Dia berusaha memahami. Tetapi semua terasa terlalu rumit. "Kan ibu sudah berjanji untuk memperbaiki semuanya." Neneknya menarik anak-anak itu dekat ke pelukannya. "Kadang-kadang kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah mengingat semua kenangan indah bersamanya," jawabnya dengan suara lembut, meskipun hatinya terasa perih. Malam terus berlalu, tetapi perasaan hampa tetap membayangi mereka. Dito dan Tono merasakan kehilangan yang begitu mendalam, dan setiap detik yang berlalu seolah mengingatkan mereka akan kekosongan yang ditinggalkan Bu Irma. Keesokan harinya, mereka mempersiapkan pemakaman. Suasana di desa terasa sunyi, hanya suara angin yang berbisik lembut. Ketika peti jenazah Bu Irma dibawa keluar, Dito menggenggam tangan Tono erat-erat. Mereka melangkah mengikuti peti jenazah dengan hati yang berat. Dalam perjalanan ke pemakaman, neneknya terus mengingatkan mereka untuk mengenang semua kenangan indah. "Kita harus ingat bahwa ibu kita mencari kita dan dia ingin kita bahagia," katanya dengan suara bergetar. Di tempat pemakaman, saat keranda diturunkan, Dito dan Tono merasa seolah dunia mereka runtuh. Mereka tidak bisa mengerti mengapa hal ini harus terjadi, mengapa harus kehilangan seseorang yang sangat mereka cintai. Air mata mengalir di pipi mereka, tetapi mereka berusaha untuk saling menguatkan. Ketika semua selesai, neneknya menarik mereka berdua ke pelukannya. "Ingatlah nak, ibu kalian sekarang sudah tenang. Kita akan selalu membawa cinta dan kenangannya di hati kita," ucapnya mencoba menenangkan hati yang penuh kesedihan. Hari-hari berlalu terus berjalan setelah pemakaman, tetapi bayang-bayang kegelapan masih menghantui mereka. Dito dan Tono berusaha untuk melanjutkan hidup, tetapi rasa kehilangan yang mendalam membuat semuanya terasa sulit. Mereka berdua sepakat untuk menjaga semangat ibu mereka hidup, berusaha untuk tidak mengikuti jejak kesalahan yang sama. "Tidak ada lagi yang namanya pesugihan, kan?" Dito berkata kepada Tono, berusaha menegaskan apa yang mereka pelajari dari semua ini. Tono mengangguk. "Iya, kita bisa jualan makanan atau bantu nenek. Ibu pasti bangga sama kita," ujarnya dengan semangat, meskipun hatinya masih terasa berat. Setelah kepergian Bu Irma, suasana rumah terasa sepi. Dito dan Tono yang biasanya penuh canda tawa, kini hanya bisa terdiam di sudut ruang tamu. Nenek berusaha menata kembali hidupnya. Meskipun hatinya masih terasa hancur, dia tahu bahwa mereka harus melanjutkan hidup, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk cucu-cucunya. Mereka mulai mengatur rutinitas baru. Nenek mengajak Dito dan Tono untuk membantu di kebun, menggali tanah dan menanam sayuran. "Kita bisa membuat makanan yang sehat dan segar," katanya dengan semangat, berusaha mengalihkan perhatian mereka dari kesedihan. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Saya pamit, sampai jumpa di kisah lainnya.